Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin membantu salah satu teman saya atau meminta bahwa Mas tolong buatkan bagaimana cara menyusun atau membuat materi tentang jabatan fungsional pengantar kerja. Bagaimana membuat materi SKB berdasarkan kisi-kisi atau butiran kegiatan pada Permenpan RB. Untuk teman-teman lain yang beda jabatannya, sebelum membuat materi, lihat dulu video di atas pada channel saya. Oke, lanjut. Yang pertama kita langsung ke Google aja. Kita cari Permenpan RB tentang jabatan pengantar kerja. Kemudian setelah dapat, kita lihat tingkat jabatan yang kita lamar. Biasanya pengantar kerja ini hanya dari ahli, ya. Kemudian kita cari file setiap butir kegiatannya, kita catat dimanapun yang Mas suka atau dibuat di Word dimanapun yang Mas gampang. Setelah itu saya biasanya pakai rumus ini, cara B2 EVA. Apa itu? Oke, kita langsung saja di implementasinya. Let's go. Yang pertama yaitu cari materinya, baik itu dari undang-undang, aturan tentang fokus jabatan Anda. Kalau Anda pengantar kerja, berarti fokus Anda adalah tenaga kerja. Ya, jadi tenaga kerja berdasarkan butiran kegiatan. Misal butiran kegiatan nomor 1, data antar kerja makro dan mikro. Nah, cari di Google antar kerja makro dan mikro. Nah, cari referensi undang-undang atau aturan. Di sini saya memilih di link nomor 2, ya. Bisa dilihat di deskripsi link saya untuk Mas Indra, ya. Permen nomor 15 tahun 2007 ya, di link tadi tentang tata cara memperoleh informasi ketenagakerjaan. Yang pertama ya, saya langsung saja Mas harus ingat bahwa yang pertama Mas ingat adalah instansi pembina Mas. Ya, instansi pembina Mas adalah Kementerian Ketenagakerjaan, kemudian ada rumpun ilmunya itu rumpun ilmu sosial, yang harus diingat itu adalah rumpun ilmu sosial, karena ini kemarin muncul jabatan saya ini rumpun ilmu apa. Yang setelah itu saya berikan contoh bagaimana meringkas, ya, informasi meringkas materi di undang-undang ini. Yang pertama itu saya ambil saja di pengertian umum, yaitu informasi ketenagakerjaan. Maka yang saya ambil adalah pengertiannya itu adalah gabungan rangkaian dan analisis data. Langsung saja untuk naskah dan dokumen, usahakan diringkas, yang penting ringkasannya itu jelas dan tepat, maksudnya sama dengan makna dari yang di permen tadi. Kemudian selanjutnya itu sistem informasi ketenagakerjaan, ya, adalah kesatuan komponen yang dihasilkan dari lembaga SDM, perangkat keras atau lunak yang terkait satu sama lain, kemudian menghasilkan data dan informasi ketenagakerjaan, ya. Kemudian lanjut ada perencanaan tenaga kerja, PTK adalah proses penyusunan ini. Kemudian rencana tenaga kerja, ada RTK adalah ini, perencanaan tenaga kerja, ya. Jadi Mas harus belajar permen ini adalah dari pengertian umum, kemudian ada tata cara mengambil informasi, ada di bawah itu. Hanya saja jangan sampai di pembinaan, pendanaan dan evaluasi itu tugasnya dari kementerian terkait, atau misal adalah tugas dari atasan-atasan Anda. Oke. Selanjutnya itu kita belajar, ya, jadi Mas intinya Mas susun poin per poin. Tadi itu berarti adalah poin pertama antar kerja makro dan mikro, maka ada beberapa butir kegiatan yang akan tersangkut pada butir antar kerja makro dan mikro tersebut. Mas cari lagi materinya yang terkait itu, saya hanya memberikan satu contoh saja. Kemudian selanjutnya itu kita bedah, ya. Ini di sini saya sebut tadi mencari materi selain itu, yaitu kita bedah lagi materi apa lagi yang diperlukan pada antar makro dan mikro tersebut. Kemudian terakhir kita evaluasi di mana yang masih kurang dan kita lengkapi, misal terkait dengan perkembangan terkini tentang ketenaga kerjaan, atau sekarang isu-isunya ada Omnibus Law. Oke, kalau Mas sudah paham, Mas terapkan. Kalau masih ada pertanyaan yang belum jelas, silakan di komentar sini atau di Facebook. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.